Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 7 subtema 1. Nah, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 9 sampai 13 ya. Sekarang kita mulai dari menemukan kalimat utama dan menulis kembali dalam bentuk ringkasan. Sekarang diperhatikan bacaannya ya. Produksi teknologi pangan. Penerapan penggunaan teknologi pangan yang tepat sangat penting dalam penyediaan kebutuhan pangan, karena makanan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah hasil bahan makanan. Dengan adanya teknologi pangan, kacang kedelai dapat diolah menjadi beragam jenis makanan baru seperti tahu, tempe, dan susu kedelai. Hasil peternakan berupa daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Hasil susu sapi perah dapat diolah menjadi susu, yogurt, dan keju. Proses penyimpanan sangat penting dalam pengolahan hasil pangan. Makanan hasil olahan disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara, sehingga membuat makanan bertahan lebih lama dan awet. Berdasarkan bacaan pada paragraf tadi, sekarang kita cari kalimat utamanya ya. Sekarang diperhatikan pada paragraf pertama. Nah, kita ketemu kalimat utamanya, penerapan penggunaan teknologi pangan yang tepat sangat penting dalam penyediaan kebutuhan pangan karena makanan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalimat utama pada paragraf pertama. Sekarang kita cari kalimat utama pada paragraf kedua ya. Nah, sekarang kita temukan pada kalimat pertama, yaitu teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah hasil bahan makanan. Kita lanjut ke paragraf ketiga, yaitu kalimat utamanya, proses penyimpanan sangat penting dalam pengolahan hasil pangan. Nah, kalimat utamanya kan sudah ketemu semuanya ya. Sekarang kita tulis kembali kalimat utama tadi dalam bentuk ringkasan. Nah, sekarang kita tulis dalam bentuk ringkasan ya. Penerapan penggunaan teknologi pangan yang tepat sangat penting dalam penyediaan kebutuhan pangan karena makanan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah hasil bahan makanan. Untuk proses penyimpanan sangat penting dalam pengolahan hasil pangan. Nah, itu tadi ringkasan dari beberapa kalimat utama dalam bacaan tadi ya. Sekarang kita lanjutkan ke variasi pola irama dalam suatu lagu. Apa sih yang dimaksud pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Pola irama disebut juga panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Jadi pola irama itu berjalan menurut birama. Birama adalah kuat lemahnya bunyi dalam lagu. Contoh dari tanda birama misalnya seperti 4/4. Nah, apa sih maksudnya birama 4/4? Artinya setiap birama itu ada 4 ketukan. Untuk mempelajari pola irama, nanti kalian nyanyikan lagu Tukang Sayur ya. Nah, iringi nyanyianmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama yang berbeda. Nah, untuk pola irama 1 iringi dengan tepuk tangan. Nah, untuk pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Nah, sekarang simak lagu Tukang Sayur. Nah, nanti kalau sudah bisa lagunya, nanti dinyanyikan, lanjut dikirimkan rekamannya ke Bu Ani ya.
Kita lanjutkan lagi mengukur luas permukaan suatu bidang dengan satuan tidak baku. Nah, untuk persegi dan segitiga itu bisa dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Untuk persegi dan segitiga, nah itu bisa merupakan satuan luas. Persegi itu dihitung satu satuan persegi. Untuk dua segitiga itu dihitung sama dengan satu satuan persegi. Sekarang diperhatikan contoh soalnya ya. Berapa luas permukaan bidang pada gambar berikut? Nah, diperhatikan itu perseginya dihitung dulu ada 13 dan segitiganya dihitung ada 6. Jadi ketemu ada 13 satuan persegi dan 6 satuan segitiga. Jadi luas permukaan bidang tersebut adalah 13 ditambah 3 satuan persegi, ketemunya 16 satuan persegi. Jadi luas permukaan bidang di atas adalah 6 satuan persegi. Yang terakhir kita akan belajar mengenal adanya keragaman. Nah, pagi ini semua siswa kelas 3 memakai pakaian daerah dan membawa makanan khas dari daerah tersebut. Kaila memakai baju daerah Sunda dengan makanan khasnya adalah combro. Tagor memakai baju dari Papua dengan makanan khasnya kue sagu. Nyoman memakai pakaian adat Bali dengan makanan khasnya sate lilit. Sondang membawa panada dari Manado. Yohana membawa keripik singkong dari Padang. Andino membawa kue keranjang, yaitu makanan khas dari Tionghoa. Demikian pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.